Salam Sang Debaters. Berani bertanya, berani ditanya, ya. Saya meminta kepada Anda semua, Anda harus mensubscribe channel saya ini. Mengapa? Agar saya bisa mengirimkan video-video bermutu mengenai ulasan-ulasan baik dari sudut agama Kristen maupun sudut agama Islam, ya, mengenai perbandingan agama. Sebab Anda akan merasakan satu bentuk-bentuk keunikannya. Dan ingat, Sang Debater tidak pernah menghujat loh, tidak pernah mencaci, tidak pernah menghina, karena itu tidak ada di kamus Sang Debater. Tapi kalau Sang Debater dihina, dihujat, silakan. Itu sudah prinsip saya dari dulu, ya. Dan ada juga yang bertanya, kenapa Sang Debater ini tidak berani menjawab pertanyaan kami? Mohon dibuat pertanyaan kalian dalam bentuk video, saya akan ulas, saya akan jawab. Kenapa dalam bentuk video? Pertama, saya mau ngajak Anda kreatif, ya. Yang kedua, saya sudah bosan mengetik ya, kayak dulu perdebatan di zaman dunia maya Facebook dulu kan udah capek dan kalau videonya enak, kita bisa menjelaskan dengan contoh-contoh, dan di sisi putih ini saya bisa menuliskan entah apa aja, ya, biar kalian mengerti konsep yang saya paparkan. Malam ini ada yang bertanya kepada saya. Sebenarnya bukan bertanya karena dia ingin bagaimana, ya. Memang dia tidak mengetahui. Dia mengatakan demikian, bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Muslim dengan Kristen itu sama. Ya, Tuhan di dunia ini ada satu. Jadi janganlah kita katanya saling bertanya jawab segala macam, ya. Inilah pendapat-pendapat orang awam. Sekarang saya akan mengatakan kepada Anda, ya, bahwa Tuhan itu jumlahnya banyak. Sebanyak agama atau sebanyak manusia-manusia yang mengimani memiliki Tuhan. Paham, ya? Tuhan itu banyak. Apa buktinya? Orang Muslim tidak mau dikatakan Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan Muslim. Demikian sebaliknya. Demikian juga untuk Hindu dan Buddha, ya. Kita tidak mau. Jadi Tuhan itu milik agama masing-masing aja deh. Katakanlah 4 agama, ya 4 Tuhannya. Paham, ya? Itu untuk jawaban mengenai kesamaan Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, dia juga mengatakan bahwa di kitab suci Kristen dengan Islam kan nabi-nabinya sama, ya. Inilah pendapat orang awam. Memang sih sepintas kelihatannya seakan sama, ya. Nah, pada malam kesempatan hari ini saya mau membahas mengenai kisah Nabi Nuh, agar si penanya tadi mengerti apa sih perbedaan kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran dan dalam Bible. Kalau dari segi nama sama, Nuh, ya, di Bible Nuh, di Al-Quran juga Nuh. Bedakan kalau Abraham dan Ibrahim. Abraham di Bible, Ibrahim di Al-Quran. Mungkin Anda mengatakan, oh ya namanya mirip-mirip aja, tapi ini Nuh sama persis namanya. Apakah perbedaan mendasar di dalam kisah Nabi Nuh yang di dalam Bible dan Al-Quran? Yang mendasar itu ada 3, ya. Yang pertama, ya, perbedaannya, ya. Kalau di dalam Bible kita sudah tahu bahwa Nuh di dalam bahtera itu bersama istri dan ketiga anaknya serta 3 menantunya. Itu yang pertama, ya. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan di dalam Al-Quran itu bahwa di dalam bahtera itu berisi Nuh beserta anaknya yang percaya dan pengikut-pengikutnya yang percaya. Oke, ya? Sampai situ mungkin kalian sudah dapat satu perbedaan, ya. Yang kedua, oke, di dalam kisah Bible bahwa anak Nabi Nuh, Sem, Ham, Yafet itu selamat, oke, beserta istrinya, ya. Di dalam Al-Quran 1 anak Nuh meninggal atau mati karena air bah datang. Dan berbeda, ya. Jadi lagi kalian bilang sama. Nah, di mana itu terdapat? Kalau kita baca itu dapatnya di surat Hud 42 dan 43. Di sana dijelaskan bagaimana Nuh berbicara kepada anaknya. Kalau di surat Hud 42 di sana dikatakan, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Jadi saat itu Nabi Nuh sudah dibawa
baterai itu bawa dalam gunung gelombang laksana gunung. Ini menjelaskan bahwa gunung itu satu tempat yang tinggi. Tingginya berapa? Gunung itu sekitar kita katakan 500 meter lah ya dari permukaan tanah, atau 1000 lah. Laksana gunung yang tinggi itu menceritakan seperti dia. Nah, gunung itu sudah berkisar antara 500 sampai 1000 meter sudah. Nah, itulah bahtera Nuh ya. Dan Nuh memanggil anaknya. Bayangkan dari tempat 500 meter itu Nuh bisa memanggil anaknya, dan itu berada di tempat yang jauh terpencil. Jadi Nuh memanggil anaknya itu, sedangkan anaknya itu berada di tempat yang jauh terpencil. Ya, kalau kita menggambarkan secara logika atau secara ilmu pengetahuan, andai kata air sudah sampai 1000 meter atau 500 meter, maka air akan mengalir. Ya, permukaan yang digenanginya minimal di sekelilingnya itu, ya kita sih bisa kadang terendam lah semua. Ya, jadi dikatakan anak Nuh di tempat yang terpencil. Kalau dekat situ tentu udah mati duluan dia ya. Jadi tempat yang terpencil. Ini logikanya masuk loh. Tidak dikatakan di dekat bahtera itu. Karena di sini gunung, berarti di bawahnya bahtera itu sudah menghanyutkan segala-galanya. Jadi Nuh berkata, "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan jangan kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Ternyata salah satu anak Nuh itu berada di lingkungan orang kafir, maka dia pun jadi kafir, ya kan? Nah, kalian tidak usah mempersoalkan bagaimana cara Nuh berbicara dari bahtera yang tingginya dari setinggi gunung dengan anaknya yang jauh di pedalaman. Tidak usah ya, karena itu adalah, kalau mereka jawab, itulah mukjizat Tuhan, sehingga Nuh bisa berbicara sama yang anaknya yang jauh di pedalamannya, tempat terpencil. Kalau kita ya manusia biasa, paling bicara kitanya 50 meter lah masih didengar. Oh, itu teriak gitu ya. Tapi ini sesuatu yang ajaib, dia kan Nabi. Nabi bisa berbicara sampai ribuan meter ya, atau 1 kilometer, 2 kilometer, karena dari tinggi gelombang dengan tempat terpencil itu ya kita bisa katakan bukan satu tempat yang dekat ya. Itu adalah tempat jauh. Gak usah dipermasalahkan, karena jawabannya itu adalah atas izin Allah ya. Jadi apapun bisa terjadi, oke ya. Positif thinking aja. Nah, jadi sudah dapat bahwa di dalam Bible dijelaskan anak Nuh selamat. Di dalam Al-Quran anak Nuh satu mati. Siapakah yang mati ini? Kan ini jadi misteri. Kita selalu mengatakan misteri. Ya, kenapa kita katakan misteri? Karena di dalam Al-Quran tidak dijelaskan siapa nama anak Nuh. Tetapi di tempat-tempat lain, bahkan di video-video apa ya, cerita-cerita Nabi, dikatakan nama anaknya itu si Kanan ya. Inilah sesuatu misteri. Kenapa? Saya selalu katakan, sayalah orang yang percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab paling lengkap, kitab paling sempurna, tidak pernah disentuh manusia, tidak pernah diedit-edit. Cuman saya sampai sekarang bingung, dari mana mereka dapat kata Kanaan ini, anaknya si Nuh bernama Kanaan itu ya. Saya sudah buka-buka Al-Quran, saya belum jumpa sampai sekarang ya. Sama seperti pernyataan saya sebelumnya, karena saya tidak bisa bahasa Arab, sehingga saya tidak mungkin terlewat. Saya selalu meminta bimbingan kepada ulama-ulama, ustadz-ustadz. Daripada kalian ribut menceritakan agama Kristen, bimbinglah saya. Mohon sekali lagi, bimbinglah saya. Ambil dari Al-Quran, dari mana orang tahu nama Kanaan itu ya. Karena ini adalah kisah puluhan ribuan tahun yang lalu sebelum Nabi Muhammad ada. Oke? Jadi kalau kalian katakan kalian mengetahui dari buku sejarah, sejarah apa? Kan gitu. Tidak mungkin buku sejarah dijadikan pedoman untuk firman Tuhan. Lucu jadinya. Seolah-olah firman Tuhan itu bagaimana gitu ya. Kalau kalian katakan dari kitab Taurat, ini baru masuk akal. Saya percaya dari kitab Taurat ya. Hanya saya sekali lagi minta bimbingan Taurat yang mana. Karena Taurat yang diilhami Yahudi saat ini, di sana anak Nuh itu Sem, Ham, Yafet, tidak ada yang mati ya. Taurat yang ada di Bible-nya Kristen juga tidak ada yang mati.
Jadi untuk penanya tadi, ini sudah mulai jelas ya bahwa firman Allah di dalam Bible, dalam Taurat, dalam Al-Quran itu berbeda ya. Jadi tuannya nggak sama. Oke, nah perbedaan yang berikutnya adalah mengenai istri Nuh. Di At-Tahrim 10 di sana dikatakan bahwa istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Oke ya. Nah, artinya bahwa istri Nuh saat kejadian air bah itu musnah juga, sama seperti anaknya kafir ya. Oke, paham ya? Sementara di Bible dikatakan Nuh beserta istrinya masuk ke dalam bahtera. Jadi dia dapat ya bahwa Tuhan di dalam Bible, Tuhan di dalam Al-Quran tidak sama. Nabi Nuh di dalam Bible, Nabi Nuh di dalam Al-Quran tidak sama. Jangan pernah kalian sama-samakan. Sekali lagi saya minta, jangan kalian sama-samakan. Karena kalau kalian samakan, maka kalian akan ribut dan mengatakan satu palsu, satu asli. Karena berbeda isinya kan. Tidak mungkin ada satu Tuhan yang sama berfirman, berbeda di dalam dua kitab suci. Paham ya? Jadi saya mohon jangan disama-samakan. Karena kalau kalian samakan, artinya kalian sudah mulai mengatakan itu asli, ini palsu, itu asli, ini palsu. Jangan kalian tiru ya Waloni yang mulutnya gampang mengatakan kitab suci Kristen adalah palsu, seperti itu ya. Ya, baik. Nah, dari sini kalian sudah dapat sebuah perbedaan. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa kisah Nabi Nuh di dalam Al-Quran tidak sama dengan yang di dalam Bible. Oke.